Sedangkan AHY berpengalaman jadi ketua RT saja belum pernah. Pernah sih mau jadi gubernur DKI, tapi gagal lantaran kalah suara. Pertanyaannya, bagaimana orang minim pengalaman mau jadi RI 2? Ambiar deh Indonesia bisa-bisa. Ternyata benar, tanggal 10 November 2022 kemarin, yang sejak jauh-jauh hari digembar-gemborkan akan adanya deklarasi koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat gagal total. Sebenarnya sejak awal sudah terlihat bahwa belum ada titik temu antara ketiga partai tersebut terkait rencana kerjasamanya. Karena semua yang terjadi itu serba sepihak. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS merupakan tiga partai yang sudah cukup lama melakukan pendekatan. Tetapi sampai saat ini belum juga resmi membentuk koalisi. Nama koalisi perubahan sudah disiapkan sejak kemarin-kemarin, tapi kesepakatan belum juga tercapai. Rencana deklarasi di hari istimewa, yakni Hari Pahlawan, tidak bisa terjadi. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan koalisi perubahan bersama calon mitra koalisi Partai Demokrat dan PKS batal dideklarasikan pada 10 November. Willy menyebut deklarasi itu kemungkinan akan dilakukan akhir tahun. Deklarasi itu kan bisa setiap saat ketika ada kesepakatan daripada ketiga partai paling tidak. Atau setiap partai mana saja yang memang mensupport. Nah, kalian tanya bukan pada Nasdem. Nasdem udah ada calonnya. Demokrat sangat ingin ketua umumnya AHY bisa jadi cawapres Anies. Mereka selalu mengatakan bahwa pasangan Anies-AHY sangat cocok untuk perubahan Indonesia. Namun, Nasdem masih diem dan mungkin banyak pertimbangan yang masih harus dikaji jika menempatkan AHY menjadi cawapres. Nasdem dan PKS sama-sama belum cocok dengan AHY. Kenapa bisa begitu? Mungkin ini alasannya. Pertama, AHY politisi digoreng dadakan. Menjadi wakil presiden itu tidak semudah bikin patung bambu getah-getih dan instalasi batu gabion dan tugu sepatu. Dibutuhkan pengalaman yang panjang untuk memudahkan menjalankan tugas-tugas sebagai RI 2. Sedangkan AHY berpengalaman jadi ketua RT saja belum pernah. Pernah sih mau jadi gubernur DKI, tapi gagal lantaran kalah suara. Pertanyaannya, bagaimana orang minim pengalaman mau jadi RI 2? Ambiar deh Indonesia bisa-bisa. Belum lagi semua keperluannya selama ini semua disiapkan oleh bapaknya. Jadi Cagup DKI berkat jasa bapaknya, dan jadi ketua umum Partai Demokrat juga berkat lobi-lobi bapaknya. Kedua, masih lebih baik Aher dibandingkan AHY. Aher pernah menjadi anggota DPRD DKI, AHY tidak. Aher pernah menjadi gubernur Jabar 2 kali, AHY gagal jadi gubernur. Dan Aher pernah dapat lebih dari 150 penghargaan selama jadi gubernur Jabar. Sedangkan AHY selama memimpin Partai Demokrat tidak pernah dapat penghargaan sama sekali. Yang ada malah dia yang memberi penghargaan kepada SBY, Ibas, dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Persoalan penghargaan yang diterima Aher itu beli atau murni, itu urusan lain. Tapi sudah bisa dipastikan akan turut mengharumkan namanya. Dan yang tidak kalah pentingnya, perolehan suara partainya Aher, yakni PKS, lebih tinggi dibandingkan perolehan suara Partai Demokrat. PKS juga punya basis kader yang militan sampai ke bawah akar rumput. Jadi, harga diri PKS dipertaruhkan kalau seandainya mengusung AHY. Ketiga, kalau AHY jadi cawapres, enak di Demokrat, nggak enak di PKS dan Nasdem.
Karena sudah bisa dipastikan Partai Demokrat bakal dapat efek ekor jas. Sedangkan kedua partai tersebut nggak dapat apa-apa. Sekarang aja Partai Demokrat baru menjodoh-jodohkan Anies dengan AHY. Menurut hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas partai itu sudah masuk 3 besar. Apalagi kalau nanti AHY jadi cawapres Anies beneran. Bisa kena salib tuh elektabilitas Gerindra. Dan keempat, banyak oknum kader Demokrat rakusnya bukan main. Terbukti saat berkuasa dulu, kader partai ini tamak banget soal duit. Mulai dari ketua umumnya, ketua DPP, wasekjen, bendahara, hingga anggota Dewan Pembina Partai, korupsi semuanya. Jadi, kalau Partai Demokrat disuruh berkuasa lagi, nggak kebayang deh apa yang akan terjadi. Pasti mengerikan. Termasuk seperti yang disampaikan oleh Fahri Hamzah. Bandar belum setuju si AHY ini jadi cawapres Anies. Bagi Partai Demokrat, AHY harus ikut berlaga di Pilpres 2024 nanti untuk kepentingan partai. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perolehan suara partai ini berada di posisi ke-7 dari 9 parpol yang lolos ke Senayan pada pemilu 2019 lalu. Artinya apa? Kalau Partai Demokrat tidak melakukan gebrakan, siap-siap aja partai ini mengikuti jejak partai lain yang jadi partai gurem. Tidak punya wakil yang duduk di DPR. Kenapa? Jadi cawapres ya? Ya saya pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, dimanapun itu harus siap. Dan satu-satunya solusi untuk menaikkan perolehan suara partai adalah dengan mendapatkan efek ekor jas. Dan itu hanya bisa diperoleh kalau AHY jadi cawapres.